Ini masih ada beberapa yang mic-nya masih menyala. Sudah mati semua. Mengingat ini panitia belum ada yang masuk, tolong Pak Anjang ini dulu ya, memasukkan teman-teman yang baru masuk. Baik, masih ada suara yang tertawa ini. Takutnya nanti direkamannya banyak suara. Saya matikan dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Anjang Amaluzon selaku pemateri pada diklat kali ini. Bapak Ibu peserta diklat IGI Kota Surabaya yang berbahagia. Pertama-tama puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara diklat IGI online yang kedua. Semoga diklat IGI yang pertama kemarin tidak ada masalah, semuanya bisa dikerjakan untuk tugas-tugasnya. Saya masukkan dulu, ini ada Bapak Bagus Sumantri. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang kemarin, tentang membuka trialnya, juga akan memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan tentang instalasi, pembuatan soal, dan menjadikan sebuah file APK. Baiklah Bapak Ibu, agar tidak terlalu lama, mengingat waktu kita nanti sampai maksimal jam 3, kita usahakan sebelum sholat asar kita sudah selesai, agar kita bisa sholat asar berjamaah. Mengingat ini bulan Ramadan, kita sebisa mungkin menjadikan bulan ini untuk sebaik-baik mungkin mencari amalan dan pahala. Baik, biar tidak terlalu lama, langsung saja waktu sepenuhnya saya serahkan kepada pemateri kita Bapak Anjang Amaluzon. Silakan Bapak Anjang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu peserta diklat. Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Semoga dengan semakin kesini kita tambah sehat, diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan atas usaha-usaha kita selama ini dan menjadikan diri kita semakin bermanfaat bagi yang lain. Baik, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Pak Tri dan Bapak Ibu pengurus diklat. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita banyak karunia, kesehatan, nikmat waktu luang dan berbagai kenikmatan yang kita rasakan sampai saat ini. Salawat serta salam, tak lupa mari kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu peserta diklat yang saya hormati, mungkin untuk materi tambahan sebetulnya sudah saya share kemarin terkait bagaimana cara kita menggunakan aplikasi trial ini agar bisa tetap digunakan walaupun sudah lebih dari 30 hari. Catatan yang kemarin dari pelaksanaan Zoom hari pertama itu ternyata ada beberapa teman-teman yang japri saya terkait kendala hari kedua sudah disuruh aktivasi lagi. Ada beberapa yang seperti itu. Ternyata setelah saya telusuri, saya beri solusi pertama menggunakan cracklock tidak mempan. Ternyata itu memang aplikasi yang saya sharekan kemarin itu aplikasi SAC terbaru. Ternyata tidak kompatibel dalam artian mungkin tidak sepenuhnya support di beberapa laptop, maka saya sarankan untuk saya beri link lagi kemarin, link yang SAC yang untuk versi lama sebetulnya sama fitur-fiturnya sama, hanya beda tipenya aja, tipe 319 kalau nggak salah. Kalau yang saya share kemarin 320. Itu alhamdulillah beberapa teman yang saya beri jalan itu
sudah tidak ada kendala. Dalam artian sudah bisa menggunakan aplikasi SAC dengan seutuhnya. Dan perlu saya tegaskan lagi bahwa memang ini trial kita gunakan sampai setelah 30 hari pun sifatnya trial. Tapi trial di sini tidak mengurangi kinerja dari aplikasi ini. Artinya hanya beda 30 harinya itu dan juga beda di watermark kecil SAC-nya. Nah, sekarang saya akan mencoba membagikan tutorial yang sudah saya sampaikan, tapi di sini saya coba langsung praktekkan saja biar jelas. Saya izin share screen-nya dulu. Nah, jadi sebentar biar nggak kelunting-kelunting, saya keluarkan WA saya dulu. Nah, jadi yang saya sharekan kemarin itu adalah aplikasi Crack Log Manager. Nah, kalau dibilang ini nge-crack sih sebenarnya nggak nge-crack aplikasinya ini ya. Tapi kita mensiasati untuk menjalankan aplikasi tersebut dengan menggunakan virtual date atau tanggal virtual pelaksanaan atau tanggal virtual kita membuka aplikasi tersebut. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya. Jika sudah install tinggal dibuka saja. Iya, aplikasinya namanya Cracklog juga nih. Ya, Cracklog ini bukan nge-crack SAC-nya, tapi nge-crack tanggal ininya ya. Apa namanya? Tanggal dari virtual kita. Nah, kita coba install dulu. Ini aplikasinya ringan Bapak Ibu, hanya 1,3 mega saja. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu ingat-ingat, kebetulan kan diklat kita kemarin Zoom pertama itu tanggal berapa? Tanggal 16 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 16 April. Nah, di sini kita perlu jalankannya di sini. Add program, ya kalau belum memasukkan, di sini kita tambahkan programnya dalam arti SAC-nya itu. Biasanya masuk di local disk C ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Windows 64 bit, pasti masuk yang program file x86 di sini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu masuk cari folder Smart Apps Creator. Nah, masuk lagi, bukan yang ini, tapi masuk lagi sampai menemukan ini, icon SAC yang biasa kita buka di desktop. Nah, setelah itu, nah ini dia. Ini virtual date, kita seakan-akan membuka aplikasi tersebut pada tanggal berapa. Misalkan ini saya sudah lewat 30 hari, sudah bulan Juni lah, atau lewat 1 atau 2 bulan Mei. Nah, kita bisa mundurkan mau bulan Januari, mau bulan apa, mau dibuka tahun depan pun. Yang penting kita ingat sebisa mungkin kita answer-answernya itu penginstalan SAC pertama itu tanggal berapa. Nah, misalkan ini saya buka April, saya install SAC-nya tanggal 9, wis saya buat tanggal 10-nya. Kemudian setelah itu tinggal klik apply saja, kemudian oke. Nah, setelah itu sudah muncul di sini, kita tidak menjalankannya dari sini ya. Kadang ada yang masih salah, ngekliknya di SAC yang sudah di desktop. Tapi nanti menjalankannya dari Cracklog ini. Kita klik dulu, ini yang tadi yang sudah kita tambahkan, kemudian program yang atas, terus run program. Sudah, pasti nanti membuka ke ini, ke apa namanya aplikasi SAC tersebut. Nanti di situ saya pastikan aman, artinya konsep-konsep atau bahan-bahan yang sudah dibuat sebelumnya tidak hilang, tapi pasti sudah muncul atau sudah tersimpan di recently dokumen. Bapak Ibu juga bisa membuka
dari open local disk yang tersedia pada saat membuka awal aplikasi SAC. Mungkin itu tambahan materi dari saya. Selanjutnya kita mungkin langsung saja bahas beberapa kendala atau kesulitan terkait menu-menu interaksi yang ada, yang saya contohkan di grup itu, di grup WA kita, dari soal seret jawaban, soal menjodohkan, itu atau menambahkan skor, bagaimana caranya kita agar menambahkan skor dengan terus-menerus dan mereset skor tersebut. Mungkin sebetulnya sudah tersedia semua di modul yang saya sharekan kemarin. Insya Allah kalau memang kesulitan enggak apa-apa, nanti dikomunikasikan lagi. Tadi ya juga sempat banyak tadi ada memang kendala teknis juga. Ada yang tanya di grup, ternyata yang lain juga tanya japri ke saya. Jadi ya tetap saya balas sih. Cuma mungkin ada beberapa yang lama. Nanti kita bahas di sini saja beberapa kendala atau kesulitan yang perlu kita perdalam lagi. Mungkin gitu aja Pak Tri, bisa lanjut ke tanya jawab terkait kendalanya. Baik Bapak Ibu, mengingat modul juga sudah kita berikan, kemudian kemarin di diklat pertama juga sudah dijelaskan tata cara pembuatan dan instalasi, maka untuk di diklat yang kedua ini kita fokus untuk penyelesaian masalah yang sekiranya Bapak Ibu merasa kesulitan. Monggo silahkan peserta bisa menanyakan kesulitan-kesulitan yang telah ditemui ketika menginstalasi dan proses pembuatan. Monggo silahkan bisa angkat tangan di chat sini atau bisa dituliskan. Monggo atau barangkali ada usulan, misalkan pengen dijelaskan cara pembuatan, ya silahkan kita sepakati saja. Yang penting diklat kita bisa berjalan dengan sukses, lancar, semuanya bisa lulus, bisa mempraktekkan apa yang telah di-share oleh Bapak Anjang. Ini ada pertanyaan ini tapi DM ternyata. Iya, Kelihatan nih ya. rata-rata malu, seneng lewat DM daripada di grup. Waktu di preview bubble-nya hanya bisa diklik atau tampil sekali saja. Ini mungkin terkait materi kemarin berarti ya. Ini Pak Ernest. Oh, dari Pak Ernest. Iya. Mungkin sekalian sedikit mengulang kemarin nih Pak Tri. Iya, monggo. Bentar saya kecilkan ininya. Nah, ini sekalian sebenarnya polanya itu sama semua ya, meskipun dari materi, kuis ataupun model-model lainnya, itu kalau kita sudah memahami polanya, insya Allah kita bisa memahami kinerja aplikasi ini. Nah, ini misalkan saya tambahkan yang anus di sini ya, hotspotnya yang anus di sini. Nah, ini tadi ada yang terlewat juga, tidak menambahkan hotspot. Nah, hotspot itu untuk alat bantu di sini, karena kalau di PowerPoint kan kita ngekliknya beberapa bagian gambar ya, tapi ini sini kan posisinya satu gambar, jadi kita perlu bantuan hotspot. Nah, misalkan di sini saya masukkan hotspotnya di bagian anus, ya. Ini hotspot pun bisa kita ganti ya, ganti namanya biar nggak bingung. Nah, diklik 2 kali, kita beri nama hotspot anus. Nah, kemarin saya terlewat menjelaskan itu. Ini biar memudahkan kita mengganti atau memberi interaksi. Kemudian setelah itu kita buat bubble text-nya ya. Ini ternyata kemarin ini yang saya agak tersendat kemarin penjelasan di sini ada beberapa kendala memang. Proses beberapa kendala dari aplikasi ini memang termasuk ya kekurangan lah bisa dikatakan bug dari aplikasi ini. Anus, tempat pembuangan. Saya persingkat aja gini ya. Nah, kemudian seperti biasa kita pastikan misalkan kita mau ganti ininya, garis tepinya, kemudian kita bold
judulnya, kemudian diberi ini. Nah, gini Pak Ernest, untuk yang pertama ini, seperti biasa kita beri animasi masuk float in-nya dulu, float in dari anusnya ini. Ya, kalau untuk float in-nya, biarkan delay-nya biarkan di 0. Terus kita add. Ya, terus ini biarkan play animation when browsing-nya ini jangan diklik. Nah, terus ini pastikan anusnya ini, bubble tag anus maksudnya, di setting sininya, ini di hide, biar nggak kelihatan dulu. Nah, hotspotnya, kalau hotspot nggak usah di hide. Dia otomatis tidak kelihatan kok. Kalau di hide malah tidak berfungsi. Hotspotnya biarkan jangan di hide. Untuk bubble text-nya di hide. Setelah menambahkan float in-nya, ini kita tambahkan float out-nya. Float out-nya kita arahkan yang sama. Nah, di float out-nya kita agak tambahkan berapa detik maunya di sini Pak Ernest. Bisa 2 detik atau 3 detik itu dia posisi berhentinya itu berapa detik baru dia keluar. Misalkan 2 detik ya, add. Nah, ini juga biarkan, jangan play animation when browsing. Nah, kita baru bisa memberi interaksi. Ini kita beri coba interaksi play animasinya dulu, diklik hotspotnya. Kalau memberi interaksi seperti biasa, yang mau diberi interaksi itu mana? Itu yang diklik dulu. Ini diklik interaksi, ketika disentuh, di touch, maka bubble text anusnya ini, play animation, ini, kemudian di ya, kita coba preview. Nah, ya, tidak muncul, hide, ketika diklik, nah, dia muncul. Nah, fungsi delay 2 detiknya ini di sini. Dia muncul, berhenti 2 detik, baru dia keluar. Ketika diklik lagi, muncul lagi Pak Ernest. Otomatis muncul lagi. Nggak cuma 1 kali kok. Mau diklik beberapa kali juga muncul, hilang. Sama. Ini Pak Anjang. Gitu Halo. ya. Halo Pak Anjang. Ya. Nah, punya aku tadi waktu di preview itu munculnya cuma sekali, misalnya anus gitu ya. Diklik, hilang kan, terus pindah ke mulut. Mulut muncul, hilang. Terus aku kembali lagi ngeklik anus, itu udah nggak bisa. Aku kira hanya pas preview aja, mungkin nanti kalau udah jadi bisa. Wah, harusnya di preview. Harusnya bisa ya? Harusnya bisa. Ini coba berarti, ya, saya preview, pasti ada yang salah itu. Iya, berarti ada kesalahan. Ini kan coba ini kan preview saya, ya, par. Nah, saya coba yang usus ini ya, yang lambung. Nah, ini kemarin kan udah tak tambahin suara kalau yang lambung keluar. Kalau balik lagi ngeklik yang anus, dia juga keluar Pak, pasti Pak. Nah, itu kan keluar. Gitu. Coba dicek di sininya Pak. Untuk di bubble text, nah, diklik bubble text, dengan dilihat di sininya. Ini 2 plus 2 aja benar, 2. Kemudian di hotspotnya itu interaksinya 1 aja cukup ternyata, nggak usah di-appear itu. Nggak usah di-appear sudah bisa muncul dia. Kemarin kan saya ada tambahan penjelasan di-appear. Ternyata tanpa appear pun bisa muncul. Tinggal kita sama nambahkan. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga, ya apa nambah suara. Ini kita insertkan dulu ya suaranya ya. Suara bisa kita taruh di luar slide biar nggak kelihatan kotak suaranya. Nah, caranya sama. Yang diberi perlakuan itu bukan suaranya terlebih dahulu. Kalau yang diklik suaranya nggak mungkin ada tombol touch. Tapi yang diberi perlakuan ya hotspotnya dulu. Hotspot, ketika di touch, maka suaranya ini loh, dingsonya ini, maka dingsonya ini ngeplay, ini di add. Nah, ini bisa dikeataskan juga atau dibolak-balik, nggak masalah. Ya, coba kita preview. Jadi ketika kita klik, muncul suaranya. Muncul suara plus muncul animasi masuk dan keluarnya. Seperti itu.
dipastikan itunya dulu Pak Ernest. Nanti kalau masih kendala besok ketemu langsung. Oke, siap. Terima Iya. kasih. Mungkin ada pertanyaan lain. Pak Tri. Maaf, masih mati. Terima kasih Bapak Ernest, semoga bisa dipahami. Ini ada peserta dari Bapak Agusta Effendi. Ini ingin diperagakan pembuatan soal kuis karena kemarin belum dicontohkan. Monggo, saya rasa waktunya masih panjang, jadi bisa digunakan untuk membuat praktek. Itu aja Pak Anjang, praktek Kuisnya ya. membuat kuisnya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Untuk kuis saya mulai dari awal aja wis biar nggak bingung juga ya. Kita buat Iya. dari Saya dasarnya. rasa kayaknya sebagian besar peserta belum nyoba kayaknya. Iya. Ya nggak apa-apa Pak. Ini paling dasar dari kuis kan paling gampang kan kita membuat soal pilihan ganda gitu ya. Walaupun sebetulnya ini saya rasa peserta kalau nyoba sendiri saya rasa bisa. Cuma memang kalau nggak teliti pun ada bug dari aplikasi ini yang nggak disangka-sangka. Misalkan agar soal itu tidak bisa dikerjakan 2 kali juga memang ada triknya juga memang menggunakan hotspot itu. Nggak apa-apa untuk satu contoh soal ya, nanti yang lain mungkin bisa menyusul dipraktekkan. Untuk kuis, section yang pertama tetap dibuat kuis. Untuk section kuis ini dibuat section tersendiri. Nah, ini halaman awalnya. Nanti fungsinya ketika kita reset, kita kembali ke sini. Tapi ketika kita pilihnya home, kita kembalinya ke menu utama yang atas. Nah, untuk di dalamnya tinggal kopikan saja di sini, Pak. Dikopikan, Ctrl C, langsung dipaste. Nah, akan muncul di sini langsung. Tinggal kita kosongi saja di sini, kita langsung buat pertanyaannya. Pertanyaannya yang gampang saja, misalkan ya, apa ya, tempat pembuangan, apalagi ini tok soalnya, tempat pembuangan sisa-sisa makanan melalui organ titik. Misalkan gini ya, tinggal diperkecil saja tulisannya, atau 44 lah. Setelah kita tuliskan soalnya, kita baru kita paskan lah yang menurut Bapak Ibu pas. Kita masukkan di sini gambar yang ABC-nya. Ya. Kita masukkan tombol-tombol A, B, C, D-nya ini Bapak Ibu. Nah, di soal jawaban pilihan ganda ini pun sebenarnya banyak interaksi yang kita bisa explore ya. Nah, ini biar lebih mudah saja coba. Saya percepat aja. Nah, ini otomatis dia bisa meluruskan sendiri. Ya, ada garis bantunya. Nah, biar lurus kanan kirinya atau ukurannya agak dipas-paskan sendirilah. Nah, untuk biar agak ke atas, ini bisa langsung diblok, tinggal diarahkan ke tempat yang diinginkan. Kemudian untuk pilihannya kita tetap masukkan teks. Ya, teks di sini langsung jawabannya misalkan anus, kita perbesar, kurang besar misalkan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk mempercepat saja ini saya kopikan saja. Anus. Ada yang waiting room Pak Tri. Ini terus harus terus ini mulut. Nah, kalau saya selama sudah memasuki kuis, tombol home kita hilangkan ya agar
ketika mengerjakan tidak bisa berpindah ke slide atau ke menu-menu yang lain biar memang fokus mengerjakan. Nah, setelah ini jadi kita tambahkan obor rampenya dulu seperti yang bintang ini, bintang benar, bintang salah ini jadi satu Bapak Ibu. Bintang benar, bintang salah, terus soal berikut. Nah, sama ini belum muncul ini. Apa namanya? Suara. Oh, sorry. Ini masih insert image, jadinya nggak muncul. Nah, biar tahu perbedaannya saya berikan ininya dulu aja. Biar nggak numpuk. Ini sebenarnya tempatnya ini numpuk nanti. Ini ditumpuk antara yang bintang bintang gelap dan bintang emas ini tempatnya numpuk. Nah, tapi biar Bapak Ibu jelas. Nah, sebenarnya gini numpuk. Biar jelas saya satunya dikeataskan dulu gini ya. Nah, harusnya numpuk. Ini kita beri perlakuan satu persatu ya. Kita zoom kan. Nah, zoom. Tapi ininya kita add-kan, jangan di animation when browsing-nya jangan di play. Ya, termasuk yang bintang ini kita beri animasi zoom, kita add, nggak perlu dicentang ininya, jangan sampai dicentang ya. Sama yang soal berikutnya, ini kita sesau misalnya. Nah, selain ditambahkan tersebut, jangan lupa ini di hide semua. Ya, di hide semua biar nggak kelihatan dulu. Maksudnya baru setelah anak-anak mengerjakan benar atau salah, baru bintangnya tersebut muncul. Ya, nah, kita coba sampai sini kita preview dulu. Nah, ini kan nggak muncul ya. Nah, tapi ini belum kita beri perlakuan. Nah, oke, langkah yang pertama kita setting jawaban yang benar dulu. Kita jawaban yang benarnya kan anus ya Bapak Ibu ya. Ketika anak itu menjawab anus, kita klik di sini, maka kita membuat interaksinya. Ketika menjawab anus artinya kan kita mengeklik anus itu di touch, maka ini maka bintang benarnya. Nah, ini kan benar kan jawabannya anus, maka bintang benarnya dia ngeplay animation. Ya. Sama, ketika kita jawab anus, touch, interaksi touch, maka soal berikutnya juga muncul. Nah, di play animation add. Satu lagi, mohon maaf ini belum insert audionya. Insert audio kita perlu tambahkan insert audio yang jawaban benar, jawaban salah. Nah, kita satu-satu kita masukkan. Nah, jangan di tengah di sini Bapak Ibu ya. Sebenarnya boleh di tengah di sini, tapi kita setting hide. Nah, kita hide, nggak apa-apa, nggak muncul dia, nggak bakalan muncul. Kita masukkan audio yang jawaban salah. Ini juga satunya mau di luar. Kalau di luar di sini nggak perlu di hide. Nah, gitu ya. Kita buktikan, kita preview dulu coba. Nah, itu kan nggak muncul kan, logo audionya nggak muncul. Nah, kita pilih lagi yang anus, kita klik interaksi, jika di touch anus, maka jawaban benar, maka akan ngeplay. Jangan lupa langkah terakhir di add. Ya, berarti setiap jawaban benar, ini belum, nanti ada 4 interaksi harusnya. Yang terakhir ada teknik yang hotspot itu agar tidak dikerjakan lagi. Nah, kita preview. Ya, kita dengarkan coba. Dengar ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita ngeklik anus, maka bintang ininya muncul, soal berikutnya muncul. Bintang yang ini kan nggak muncul kan, terbukti kan. Terbukti bahwa bintang yang gelapnya tidak muncul. Nah, seperti itu. Jadi kita tumpuk saja di sini. Nah, sekarang untuk jawaban yang salah, kita B di sini. Oh ya, ini nggak apa-apa, satu lagi yang jawaban yang salah. Jika jawaban salah, ketika klik B,
ketika di touch, maka sekarang gantian yang jawaban salah ngeplay. Terus add. Sama. Lambung ini ketika dijawab salah, maka di touch, maka ini gantian sekarang. Bintang salahnya play animation add. Nah, ini perbedaannya dengan jawaban yang benar. Kemudian untuk interaksi yang berikutnya sama, touch, maka soal berikutnya juga muncul ngeplay animation. Nah, ya, bedanya dengan yang A, ini hanya di bintang dan hanya di ini audio jawaban salah. Kita buktikan. Nah, ini muncul kan jawaban salah. Ini yang muncul bintang gelap. Kalau kita, nah ini saya jelaskan, kalau Bapak Ibu tidak men-setting langkah terakhir, setelah anak mengerjakan itu, mengerjakan yang lain juga bisa dibalik mengerjakan lain, masih bisa seperti itu. Nah, untuk agar tidak bisa dikerjakan ulang, kita menambahkan hotspot ini. Hotspot selain untuk tanda, bisa untuk mengelabui sistem ini. Kita blok di sini, Bapak Ibu. Kita blok, kita perbesar area hotspotnya di bagian pilihannya. Nah, kita beri nama hotspotnya ini hotspot sembunyi. Nah, ini kita setting terlebih dahulu di hide dulu. Nah, di hide. Nah, terus sekarang ya opo milih aneh ini kan wis neng udah di bawahnya hotspot, ya opo ngeklik ya. Nah, cara ngekliknya klik layernya Bapak Ibu. Layernya di sini baru kita pilih tombol mana yang mau diberi perlakuan interaksi. Nah, misalkan tombol A ini tadi ya. Ketika tombol A ini kita beri interaksi kemudian di touch, maka nah ini hotspot sembunyinya appear, muncul, add. Ya. Sama yang B juga gitu. Ketika tombol B-nya diklik, maka interaksinya ketika di touch, maka hotspotnya juga appear. Semua sama. Nah, kita buktikan ya. Kita preview. Ya. Kita kerjakan yang lain itu, loh nggak bisa. Ini saya klik ulang lagi nggak bisa. Nah, ya kan terbukti. Artinya siswa tidak bisa mengerjakan soal itu lagi. Baru kita selanjutnya beri interaksinya di sini. Diberi interaksi ketika touch. Nah, ini perlu saya kopikan dulu di layar berikutnya untuk soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya soal apa yang seret jawaban ini. Soal seret tak beri seperti ini dulu. Nah, baru yang dari sini kita lanjutkan ini di soal berikutnya. Ketika diberi interaksi touch, maka tombol soal berikutnya ini dipilih lagi, dia diarahkan switch page. Ya, diarahkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini kita harus pastikan di kuis ini di slide yang soal berikutnya, di double klik kemudian submit. Jadi ketika kita preview, saya ulangi, ketika kita milih jawaban benar, ini sudah tidak bisa mengulangi ngeklik jawaban lagi. Nah, harus mau tidak mau ngeklik soal yang berikutnya. Ketika ngeklik soal berikutnya baru ke slide berikutnya. Seperti itu paling dasar untuk membuat soal pilihan ganda. Itu bisa Bapak Ibu perhatikan di sini setiap tombol ini ada 4 interaksi. Nah, ada satu tambahan, Satu tambahan di sini ada yang masih nyala itu mic-nya, Pak Tri. Saya matikan tadi dari Bu Vini tadi. Ya,
Ini ada satu lagi yang terlewat, mohon maaf. Kita menambahkan counter untuk skor ya. Nah, kita pilih dulu, kita klik, kita buat tulisan skornya dulu di sini. Skor. Nah, skor kita beri bold, kita mau yang mana, apa namanya? Ini namanya apanya? Fontnya. Ya, saya sembarang dulu ya, biar cepat. Kita arahkan di sini. Skor. Nah, di sini kita perlu menambahkan ini. Insert. Insert ini ya, sudah masuk insert. Kita tambahkan counter. Counter ini kita pilih yang global. Nah, kalau yang pack nanti ini kita gunakan yang di soal menjodohkan. Yang global ini, nah, di sini muncul ya, di sini. Nah, ini untuk mengatur besar kecilnya dari sini ya, Bapak Ibu ya. Mau warnanya apa, warna skornya ini saya beri merah misalkan. Nah, ini nanti jadi merah. Nah, fontnya mau digede no, tambah besar, terserah. Di sini ya. Nah, untuk yang cara memberi skornya sama. Saya contohkan tombol A ini ya. Tombol A kan jawaban benar. Ketika kita klik tombol A, interaksinya, maka ketika kita klik, ketika kita touch, maka yang ini, yang counter ini, nah, jawaban benar kan berarti increase. Nah, increase itu plus, ini ada tanda tambahnya. Nah, mau diberi berapa poin satu soal ini? Misalkan kemarin saya buatnya 5 soal ya, tak ben gampang, satu soalnya 20 poin. Atau Bapak Ibu mau buat 10 soal ya 10 misalkan. Ini saya contohkan 10. Nah, sudah kita buktikan ya. Nah, ini sudah muncul. Berarti setiap jawaban benar itu ada 5 interaksi. Nah, untuk jawaban yang salah, nggak perlu ditambahi ini. Nggak perlu ditambahi counternya. Oh ya, untuk yang counter ini perlu diperhatikan. Setting counternya ini, jangan lupa diklik save data. Ini Bapak Ibu. Save datanya diklik agar ketika berpindah slide, skor itu tetap tersave. Dalam artian nomor 1, 10, dia tetap nge-save terus. Nanti ke skor berikutnya dia menambahkan dari skor yang sebelumnya. Kita preview, kita buktikan. Ya. Ketika pilih anus, ini kan skornya nambah ini Bu. Ya Bapak Ibu ya, kelihatan nambah ya. Nah, kita preview lagi, kita ulang lagi ketika jawabannya salah. Skornya tidak nambah, tetap 0. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk tahap soal ini yang pertama. Gimana, perlu dilanjutkan yang seret jawaban atau sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Saya ada pertanyaan Pak Anjang. Ya. Ini misalkan tadi ya, opsi A, B, C, D, ketika kita klik supaya terlihat kayak nyala gitu gimana? Seperti aplikasi lainnya lah. Itu ada tanda bahwa kita sedang mengklik gitu loh. Atau mungkin ditumpuk ya, mungkin ya. Oh itu ya, maksudnya kesannya biar kita ngekliknya itu gitu ya? Jadi Itu, tahu, kita klik kan, ini kita klik itu kan tidak ada tandanya bahwa kita klik, cuma ada suara ya. aja klik. Sebetulnya bisa Pak, diberi efek lagi, tapi kita kalau di SAC itu kan polanya kan kita harus menyiapkan aset, misalkan aset efeknya, efek tambahannya. Misalkan untuk membedakan ya, seperti itu ya maksudnya kan. Misalkan ini kan hijau ya, misalkan saya buat yang A, tapi warnanya biru misalkan. Jadi setelah diklik A, maka muncul yang gambar A yang biru, yang dasarnya biru. Untuk tanda bisa disiasati seperti itu. Tapi kan ini versi simpelnya gitu loh Pak. Jadi apa namanya, siasatnya seperti itu. Kita siapkan aset tombol ABCD yang beda warna, berarti ditumpuk ya? Ya ditumpuk. Tapi dia di hide dulu. Nah, ketika klik itu baru dia di-appear-kan. Maksudnya ininya, ini misalkan tombol hijaunya ya Pak ya, tombol yang merah misalkan, atau warna lain maksudnya.
ketika ini di-hide dulu, Pak. Nanti interaksi tambahannya, ketika ngeklik itu, maka tombol yang birunya itu, dia appear ini, nanti muncul di-appear-kan. Maka dia akan seakan-akan efeknya, oh mari ngeklik sing A gitu. Jadi terlihat perlakuan mana yang Ya, aktif gitu. iya betul. Ya memang ya kalau dibilang kelemahan ya juga bisa juga. Itu mungkin Pak, ada yang lain atau dilanjutkan ke tipe soal berikutnya? Baik, Bapak Ibu silahkan ganti pertanyaan yang lain. Mungkin barangkali pengulangan, pemantapan, atau pertanyaan yang sekiranya banyak ditemukan kendala dalam Bapak Ibu praktek. Coba saya cari di chat. Sementara di chat tidak ada, hanya Bu Azizah ini absen ini, Azizah. Monggo Pak Ernest, Pak Nahnu, tadi saya baca ada Pak Nahnu, silahkan. Ini bapak-bapaknya sedikit ya ini ya. Pak Hana Nurdin, monggo Pak Hana Nurdin. Ini karena peserta kita ini belum nyoba, jadi belum menemukan kendala. Mungkin karena memang lebih pasnya kayak kalau membuat aplikasi itu kita langsung offline, materi yang jelaskan, peserta langsung praktek mengerjakan, gitu lebih enak. Mungkin monggo apa? Ini Bu Vini mau bertanya, monggo Bu Vini. Ya. Bu Vini mic-nya masih mati, tolong dinyalakan terlebih dahulu. Sementara saya bacakan yang ada di chat. Ini ada Bapak Arfian Septiansyah menanyakan, saya belum bisa yang soal seret dan menjodohkan. Monggo atau ini dulu bisa dijelaskan panjang. Ini Bu Vini sudah nyala tapi menghilang. Iya, terima kasih. Ini saya kesulitan untuk ngeblok yang jawaban ABC-an. Di situ bisa diulang lagi cara ngebloknya. Oh ini panjang. Tadi yang barusan dijelaskan. Memberi hotspotnya maksudnya. Ya, iya hotspot. Ini ya hotspot ini ya. Nah, langkahnya ini insert, terus kemudian pilih yang counter ini. Hotspot sebelah ini. Pilih yang hotspot. Nah, udah diklik itu nanti muncul. Nah, di sini. Tinggal diperbesar saja sesuai area yang diinginkan. Gitu aja. Ya, bisa nggih Bu Vini. Tinggal di itu insert, kemudian hotspotnya terus ditarik. Seperti membuat gambar atau membuat objek atau kotak lah, tapi kita klik hotspot terlebih dahulu. Ini tadi ada pertanyaan apa ini? Lupa tadi. Seret jawaban. Oh ya, seret dan menjodohkan. Ya, satu-satu. Kita ke seret jawaban berarti ya. Oke. Seperti biasa, ini di slide berikutnya. Nggak perlu buat section lagi ya. Untuk kuis ini isinya kan ada beberapa soal. Jadi kita tambahkan aja, nggak perlu tambahkan section. Kita kopikan dari slide sebelumnya. Ya. Atau kita kopikannya dari slide sebelumnya yang ini. Yang sudah ada global counternya. Nah ini. Biar tidak mengulangi setting. Nah, di copy, kemudian di paste. Nah, setelah itu kita buang yang tidak diperlukan. Ya, kalau untuk seret jawaban, ini kan nggak perlu tombol-tombol ini. Ya, dikasih keterangan satu saja untuk seret jawabannya. Misalkan kita hapus dulu. Salah hapus.
Kalau salah hapus ini memang harus jeli nih ya. Sekali salah hapus, kalau bingung nanti bisa kepencet-pencet yang lainnya. Nah, ini ya, kita hapus dulu. Kemudian, jadi kan kita tidak perlu lagi menambahkan counter, menambahkan sound, atau menambahkan ini bintang-bintang. Tinggal kita mengganti pertanyaannya saja. Nah, contoh, organ manakah dari gambar di atas yang fungsi untuk mengunyah? Ini gampang-gampang aja pertanyaannya. Mengunyah makanan. Nah, ini ya. Ini maksudnya ini pertanyaan kita kecilkan aja biar agak kelihatan. Ya, gambarnya kan di atas. Mungkin terlalu besar, kita sesuaikan. Kalau 36. Ini ya, kita tambahkan jawaban-jawabannya. Kita masukkan insert image dulu, kemudian cari yang sudah saya sediakan. Nah, jawabannya kan ini mulut. Kita tambahkan yang lainnya, misalkan usus besar dan usus halus. Kita tambahkan jadi satu, nanti dia akan otomatis ya sama seperti ini. Ya. Kita perlu tambahkan juga ini biar nggak terlalu besar, kita kecilkan nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kita masukkan oborampenya dulu ya, gambar-gambarnya. Kemudian setelah itu kita masukkan kotak jawabannya. Ini dia, kotak jawaban. Nah, biar untuk memberi tanda anak-anak masukannya ke kotak ini ya. Nah, kemudian diberi semacam perintah juga, seret jawabanmu ke dalam kotak putih. Nah, misalkan gini, kita blok, beri tanda merah, kemudian kita perbesar. Nah, kita taruh di sini misalkan, nah, untuk beri tanda aja. Nah, ini dia Bapak Ibu. Untuk langkah berikutnya, setelah kita memasukkan oborampe, kita klik gambar-gambar ini satu persatu. Nah, kita pilih yang dragging. Nah, agar fungsinya ngedrag gitu, biar diseret ini. Ini dicentang 3 ini. Dragging, push back, enlarge. Nah, setiap gambar seperti itu. Diklik draggingnya. Bahasa Inggrisnya bener gak itu. Nah, ini ya, klik ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat hotspot lagi. Insert hotspot. Nah, ini ditumpuk di atas ini, di atas kotaknya. Nah, kita cek dulu. Tadi ada, oh ini Bapak Ibu loh. Tadi ada yang tanya, Pak, kok ini gambarnya gak di atasnya kotak? Nah, karena hotspotnya ini apa namanya, kotaknya ini menambahkannya paling akhir, jadi dia yang paling atas. Untuk mensiasati demikian, kita di send to back, sorry. Kalau send to back itu langsung hilang ya, hilang ke paling belakang, nggak apa-apa. Biar memunculkannya lagi, ini yang kotak jawabannya, dia diklik kanan, bring to front. Nah, kita coba, kita pastikan, kita preview dulu. Oh, masih berada di nggak mau di atasnya.
Berarti dia perlu bukan ini send to back, terus kemudian pilihnya yang ini, bring forward. Nah, insya Allah sudah bisa ini. Kita preview lagi. Nah, sudah berada di atasnya ya. Nah, ini fungsinya kalau drag-nya dilepas, dia akan kembali ke posisi awal. Ini belum diberi perlakuan ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti ini konsep awalnya. Kemudian ini titik hotspotnya diarahkan di kota ini. Nah, kita beri interaksi untuk jawaban yang benar dulu. Caranya ini ya, jawaban yang benar kan mulut ini. Ketika kita klik dulu yang akan diberi interaksi, kita pilih interaksi. Ketika ini bedanya ini, enter hotspot. Ketika mulut ini enter hotspot yang ini ya dipilih, maka jawabannya kan bintang benar kan, jawaban benar ini. Nah, jawaban benar di play. Baru satu. Lagi interaksi enter hotspot, maka jawaban benar ini bintang benarnya play animation add. Masih ada lagi kan? Ketika mulut ini masuk ke hotspot, maka ininya soal berikutnya dia akan ngeplay add. Nah, nanti ada teknik lagi menutup hotspot yang di bagian akhir. Satu lagi ketika hotspotnya masuk ke hotspot ini, mulutnya masuk ke hotspot, maka nah ini dia counternya, jangan lupa counternya untuk jawaban benar, maka counternya akan tambah lagi 10 misalkan. Submit. Nah, ini ya. Kita buktikan preview. Nah, kalau yang lain ini belum diberi perlakuan, dia nggak berfungsi. Tapi kalau yang ini kan sudah yang mulut. Kita masukkan sini. Muncul, skornya kan nambah juga. Nah, kita coba buktikan dari soal sebelumnya ya. Soal ini, kita preview. Kita pilih yang jawaban yang benar kan, Anus. Skornya 10. Kita pilih soal berikutnya. Diklik soal berikutnya. Oh, ini belum diberi interaksi, sorry. Ini diberi interaksi. Switch spec-nya ini tadi kan sudah dihapus saya. Saya hapus dulu ini. Ini diberi interaksi. Soal berikutnya, maka switch spec-nya dia ke sini. Ya, kita coba lagi. Ya, seperti ini. Skornya nambah kan 10. Kita klik soal berikutnya. Nah, tetap 10 di sini. Ketika kita jawab mulut, nambah lagi 20. Nah, seperti itu. Nah, ini dia fungsi hotspot yang berikutnya. Ini kan sudah dijawab. Tapi kalau kita tidak memberi hotspot, maka masih bisa diutak-atik gambar Lion nih, ya. Gambar lainnya ini masih bisa diputer-puter. Artinya kalau kita udah beri interaksi bisa ditumpuk jawabannya lagi di sini. Nah, caranya sama, polanya sama dengan enter hotspot pemberian hotspot yang sebelumnya. Tapi kita perlu beri perlakuan yang jawaban salah dulu. Saya contohkan. Ini kan jawaban salah. Kalau jawaban salah, maka ketika kita beri interaksi touch, maka sekarang jawaban yang salah yang ngeplay add. Sama, diberi perlakuan lagi, maka jawaban salah kan berarti ini bintang salahnya yang ngeplay. Satu lagi, kita touch jawaban salah tersebut, maka soal berikutnya juga ngeplay. Nah, kalau jawaban salah nggak perlu kita beri itu ya Bapak Ibu ya. Nggak perlu kita beri efek atau interaksi counter, biarkan saja. Karena nggak nambah dia. Nah, seperti itu.
Baru yang terakhir kita insertkan hotspot. Fungsinya ini, nah ini untuk nutup di sini. Untuk nutup band nggak iso dikerjakan double. Nah, kita blok di sini ya. Untuk hotspot yang seperti ini kita hide dulu ya. Kemudian ya apa mau iki gak iso ngeklik mburine. Nah ini pencetnya di layer. Ya, di layer kita ke usus halusnya tadi, ketika kita klik maka interaksinya ya maka hotspotnya ini, nah, hotspotnya ini kalau nggak diberi nama bingung. Hotspot yang persegi panjang ini appear, add. Nah, yang mulut juga sama. Setiap jawaban diberi perlakuan seperti itu. Ketika klik mulut, maka hotspotnya ini juga appear, add. Kita buktikan ya. Kita buktikan yang jawaban benar dulu. Nah ini oh kok masih bisa ini? Berarti ada yang salah ini. Ini tadi, oh ini. Oh. Ya. Tadi jangan. Oh ya benar, benar. Seperti ini. Kita ke mulut dulu tadi, mulut. Oh, mohon maaf. Ini dia yang sering kesalahan termasuk saya, balik lagi. Ketika memberi perlakuan ini, nah ini dia. Sorry. Ini kesalahannya di sini. Bukan touch ya, Bapak Ibu ya. Ini dihapus saja. Saya delete. Termasuk yang mana tadi? Yang usus halus. Yang benar apa Bapak Ibu? Bukan touch ini. Enter hotspot, Pak. Betul, enter hotspot. Ini yang touch ini salah semua. Mohon maaf. Nah, itu siapa tadi? Bu Hani. Yang jawab siapa, Bu? Nah, ini ya. Saya ulangi ya. Interaksi untuk jawaban salah ini pilihnya yang enter hotspot. Nah, enter hotspot yang di enter hotspot yang kotak ini, maka jawaban salahnya akan ngeplay add. Gitu ya. Sama enter hotspot pilihnya, enter hotspot yang kotak, maka bintang salahnya yang ngeplay add. Enter hotspot lagi yang kotak ini, maka soal berikutnya ngeplay animation. Nah, yang terakhir ketika usus halusnya itu enter hotspot, maka ini dia hotspot yang panjang akan appear add ya. Kita beralih ke yang mulut. Nah, yang mulut ini sudah enter hotspot betul. Kita tinggal nambahkan enter hotspot yang satunya. Ketika sudah masuk ke enter hotspot, maka hotspot yang persegi panjang ini akan muncul. Add. Nah, bedanya ini ya. Jawaban benar ada 5 perlakuan enter hotspot. Ini untuk versi yang dragging. Untuk jawaban yang salah seperti usus halus ini yang sudah saya setting hanya ada 4. Bedanya ada di increase counternya. Kita preview ya. Kita buktikan ya. Ketika ini jawaban benar dulu ya. Kita masuk. Ini wis gak iso diklik ini Bapak Ibu. Nah, kalau menemukan kayak gini, Bapak Ibu, ini kan masih bisa digoyang-goyang kan? Bisa digoyang-goyang di atas bawah. Masih ingat nggak ini yang perlu disetting apanya? Navigasi. Ya, page-nya ini di close navigasi dulu. Nah, di close navigasi kita preview lagi. Kita tadi kan udah jawab yang salah, yang benar. Ini kita jawab yang salah. Ya, tuh. Ini saya drag udah nggak bisa karena hotspotnya sudah muncul. Nah, mau nggak mau harus ngeklik ini yang akan kita beri perlakuan interaksi ke soal berikutnya. Gitu Pak Tri untuk soal seret jawaban. Ada yang ditanyakan atau dilanjutkan? Baik Bapak Ibu, demikian tadi tentang seret hotspot. Silahkan pertanyaan selanjutnya bisa Bapak Ibu ajukan.
Di chat ini saya lihat masih kosong. Monggo Bapak Ibu, atau sudah capek ini dari pagi Bapak Ibu bekerja di sekolahan ataupun di rumah. Bu Atau Vini, Pak Tri tanya lagi apa Pak Tri? sudah tidak ada pertanyaan. Saya tinggal praktek aja nih nanti di rumah. Ini Bu Vini sudah paham belum ini Bu Vini ini? Mic-nya tolong diaktifkan dulu. Bu Vini. Ya, saya masih bingung untuk yang itu, apa mengunci jawaban supaya Bisa dikerjakan lagi. memilih, tidak bisa memilih lebih dari satu jawaban, itu masih bingung Oh saya. iya, berarti yang barusan kita jelasin tadi, nggih. Yang barusan dibagikan oleh Pak Anjang nih tadi, berarti apa tadi Menguncinya. namanya? Iya. Yang pilihan ganda atau yang ini, yang syarat jawaban? Syarat jawaban. Oh ya. Terima kasih Bu. Mungkin saya ulangi ini yang syarat jawaban. Ini ya untuk yang usus besarnya yang belum tersetting untuk praktek sekalian. Ini ya. Ini kan sudah dipasang hotspot semua, Bapak Ibu. Kita kan nggak bisa pilih yang di belakangnya hotspot ini. Pak Tri bisa tolong matikan itu, Pak Tri. Sebentar. Ya, ini kan di belakangnya hotspot. Caranya pilih yang di layernya, usus besarnya ini kan belum diberi perlakuan. Interaksi kita contoh satu saja dulu ya. Sorry, bukan touch enter hotspot. Ketika masuk hotspot yang kotak jawaban, nah hotspotnya kan ini ada dua, jangan salah. Ketika soal itu di-drag masuk ke enter hotspot yang ini, maka nah ini saya beri perlakuan dulu. Yang paling gampang, maka ini aja. Jawaban salahnya, ngeplay suara jawaban salahnya. Nah, bagaimana untuk tidak bisa dikerjakan? Ini kan yang langkah yang pertama, insert ini dulu. Kita buat insert hotspotnya dulu. Hotspotnya ini. Hotspot itu yang ini, Bu. Ya, kita arahkan di sini, ditutup. Nah, jawabannya ditutup. Jawaban ditutup ini hotspot perlu disetting. Settingnya letaknya di sini. Ini di hide. Dia tidak muncul dulu. Sebenarnya sama-sama nggak kelihatan. Tapi kalau di hide ini tidak berfungsi. Nah, kalau ini dicentang, kalau nggak dicentang, dia berfungsi. Ini makanya dicentang dulu biar dia nggak berfungsi. Nah, selanjutnya ini usus besarnya. Ketika masuk enter hotspot, maka enter hotspot ini, maka hotspot yang satunya ini, Bapak Ibu, hotspot yang satu ini maka akan appear. Nah, appear itu memunculkan yang hide tadi. Kita pilih yang hide. Terus add. Nah, kita preview. Ya, kita coba. Nah, ini ya. Ini tadi baru perlakuan suara ya, belum perlakuan yang lain. Kita belum menambahkan interaksi bintang salah dan soal berikutnya. Nah, ini sudah tidak bisa dikerjakan, tidak bisa di-drag-drag. Nah, kita perbedaannya aja ya, biar jelas. Ini coba hotspotnya saya ke ataskan, kita buktikan. Kita preview ya. Ketika ini milih, ini kan nggak ada hotspotnya. Nah, kalau nggak diberi hotspot, ini ngerjakan double bisa. Nah, maka akan dikerjakan mana yo? Numpuk neng kene gini. Nah, fungsinya gitu Ibu. Ya, maka dari itu kita perlu menambahkan enter hotspot ini. Seperti itu Pak Tri, insya Allah terjawab. Iya, terima kasih. Baik Ibu Vini, mungkin Ibu Vini masih bingung karena belum mencoba. Nanti ketika sudah mencoba, diulang-ulang dengan melihat modul dan video, insya Allah Iya, bisa. terima kasih. Ibu Vini, monggo Bapak Ibu yang lain, silahkan menanyakan yang kurang paham atau perlu penjelasan ulang.
Wah, kayaknya peserta ini enggak tahu ini. Sudah persiapan mau belanja, Pak Tri. Iya. Loh, itu sudah ada yang bawa tas itu. Jadi dari Ibu Azizah. Ini Mas Bram ini. Gimana Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin bisa kita cukupkan sehingga Bapak Ibu bisa persiapan untuk pulang. Untuk yang soal yang apa namanya menjodohkan itu udah ada di panduan juga, bisa dipraktekkan aja. Insya Allah sudah saya jelaskan rinci dari memasukkan obor rampenya sampai pemberi interaksi benar salahnya untuk soal menjodohkan. Sama, polanya sebetulnya sama semua. Kalau kita memahami dari awal, insya Allah kita alur berpikir dari sistem SAC ini kita bisa kuasai gitu. Yang penting memang kita harus jeli. Tadi seperti yang saya lakukan itu kan touch antara perbedaan touch, enter hotspot. Nah, itu nanti kalau apa namanya soal menjodohkan itu bukan touch dan enter hotspot lagi, tapi nanti ada pilihan lagi yang apa ya namanya? Ada sendiri. Gitu. Nanti dilihat, dibaca lagi modulnya, insya Allah bisa jelas dan mungkin disambung ke itu Pak Tri, disambung ke diskusi WA. Mungkin Bapak Ibu ini karena pertama belum praktek, kedua juga masih sesuatu yang asing, belum terbiasa. Seperti saya rasa seperti PowerPoint, ketika sudah terbiasa menggunakan nanti kan sudah jalan dengan otomatis. Betul. Ini juga memang termasuk kelebihan dari SAC ini. Sebetulnya kan ada beberapa aplikasi lainnya yang untuk membuat Android gitu ya, seperti PowerPoint bisa dijadikan Android pun juga bisa. Tapi semacam PowerPoint itu pasti kan butuh aplikasi-aplikasi tambahan lain untuk bisa mengekstrak atau mempublish menjadi sebuah aplikasi Android. Tapi kalau di SAC ini sudah satu paket Bapak Ibu. Kita mengeditnya di sini, kemudian publisnya pun melalui aplikasi ini tanpa membutuhkan aplikasi tambahan lainnya. Gitu. Ya, karena memang ini SAC ini memang didesain, dibuat untuk membuat aplikasi, memang seperti itu. Sedangkan PowerPoint kan untuk presentasi, akan tetapi di mana dasar-dasar pembuatannya hampir mirip, akhirnya sama, kemudian untuk menjadikan itu sebuah aplikasi harus menggunakan aplikasi bantuan dan seperti itu. Monggo Bapak Ibu, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, mungkin 2:30 bisa kita akhiri. Kita bisa kembali ke rumah masing-masing atau yang berada di rumah bisa persiapan untuk menyiapkan buka di rumah masing-masing. Oh, ada lagi nih Pak. Ini ada pertanyaan di chat yaitu dari Ibu Yayu. Ada 2 nih, guys. Kita baca dari atas dulu. Dari Ibu Novianti. Pak, kalau memberikan lagu pengiring panjang saat mengerjakan apa sama dengan cara insert audio? Oh iya itu terakhir itu materi terakhir. Ada di modul sebenarnya juga ada. Itu backsound. Nggak apa-apa untuk materi penyampaian terakhir, Pak. Oke, terus ini dari Ibu Yayu Susilowati. Ada kesulitan membatasi 2 kesalahan di saat menjodohkan. Oh, ya. Mungkin saya bukakan ini dulu ya. Saya bukakan aplikasi apa namanya mentahan yang sudah saya jadi untuk biar tahu menjodohkan batasannya di mana. Sebentar, saya close di sini. Saya open aja, open. Nah ini dia. Bisa jadi aja. Ini saya jawab yang mana dulu ini Pak Tri? Yang backsound aja dulu ya. Halo? Masih dengar ya Pak Tri ya? Iya Pak, yang ini, yang cara insert audio yang pengiringnya lagunya panjang. Iya, ini Bapak Ibu. Nah, ini juga sudah kombinasi
menu interaksi lainnya. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini sebenarnya ada 2 gambar. Satu gambar mic mati, satu gambar mic hidup. Saya previewkan dulu ya, kalau ini jejeran. Suaranya kan terlalu besar ini. Jadi kalau musik panjang, ini dia langsung play. Maka saya munculkan silang. Ketika saya pencet ini silang, maka ngilang ininya. Yang silang hilang, tinggal muncul yang ini. Ini juga kombinasi-kombinasi logika dari sistem ini. Ketika muncul, maka ininya hilang. Hide, appear, hide, ini main di situ aja. Main appear sama hide. Ketika kita diklik ini, lagunya muncul, yang ini hilang, sekarang muncul yang hilang. Polanya kan seperti itu. Karena sama, kita tumpuk saja. Biar seakan-akan dia seperti ini. Seakan-akan satu tombol saja, dia bekerja. Nah, perlu dimatikan, nah mati. Kalau perlu dinyalakan, diklik. Seakan-akan hanya satu tombol. Padahal kalau kita lihat mentahnya, ini ada 2 tombol. Langkahnya, ini kita klik di sini, kita masukkan dulu apa namanya, bukan masukkan audio ya Bapak Ibu ya, tapi kita memasukkan yang namanya ini apa namanya, back sound. Mana ya back sound-nya? Insert. Nah, back sound-nya ini kita insertkan dulu di sini. Insert. Audionya tetap sama. Audionya yang back sound-nya itu dimasukkan. Nah, ini back sound-nya ini dimasukkan. Back sound-nya dimasukkan. Ketika sudah dimasukkan, baru diberi perlakuannya. Ketika kita klik ini, interaksinya touch, maka oh back sound bukan di sini, sorry, neng dia. Bukan. Harusnya ada di sini, mana ya? Kudu ngeprek modul ini Pak Tri. Bapak Ibu bisa lihat modul, bisa bantu saya Bapak Ibu. Backsound ini di mana ya? Oh ini, pack BGM. Nah, add BGM, backsound ini, BGM ini backsound. Benar ada di pack. Baru kita pilih yang mana. Ya, pilih yang backsound ini. Kita open. Berhubung saya sudah open, maka tinggal diberi perlakuan aja. Ini kalau backsound itu sudah otomatis dia mulai dari slide yang pertama ini. Dia sudah muncul dari slide awal. Nah, di slide ini kita atur agar bisa mati atau bisa nyala. Ketika mati, ketika kita sentuh mati, ketika touch mati, maka gambar itu, gambar matinya ini dia berfungsi untuk ini. Nah, stop background musik, berfungsi untuk stopkan. Nah, ini kan sudah saya tambahkan, jadi muncul seperti ini. Nah, itu Pak Tri untuk penjelasan memasukkan backsound panjang. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk seret jawaban ya ini ya, untuk menjodohkan, membatasi. Nah, untuk counter di sini, counter kesalahan, pastikan ini menggunakannya insertnya bukan yang global counter ya, tapi yang pack counter. Pack counter itu yang counter ini saja. Maksudnya untuk halaman ini saja. Nah, caranya ya, ketika soal menjodohkan ini, kita mau beri interaksi. Nah, kalau salah kan single match. Nah, ini single match. Kalau salah ini file ini yang warnanya pink, yang warna orange. Yang warnanya oranye ketika salah, maka
Pack counternya ini, pack counter yang warna merah, ini kan saya bedakan ada warna merah, ada warna biru. Pack counter yang warna merah itu akan nambah, increase. Increase-nya 1 saja. Ketika melakukan satu kesalahan, ya nambahnya 1. Kita submit. Gitu. Sampai 2. Nah, untuk mengatur agar 2 saja maksimal kesalahannya, yang diklik ini, ininya, pack counternya. Nah, ketika ini, counter, nah pilih interaksi, kita klik awal ininya dulu kan, kita klik ininya, kita pilih interaksi, nah, counter change-nya sudah melampaui 2, nah, kita submit ya, maka nah, baru apa namanya, ini berarti bintang salahnya muncul. Nah ini loh, nanti akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini interaksinya. Ketika counter change-nya sudah mencapai 2, maka soal berikutnya muncul, bintang salahnya muncul, dan enter hotspot-nya ini yang nutupi ini juga muncul, biar tidak bisa mengerjakan ulang. Ini ya. Melakukan satu kesalahan, ya kan, menambah kesalahan. Kalau benar, ya nggak nambah. Kalau menemukan salah lagi, kesalahan maksimal 2. Ini sudah muncul yang salah. Seperti itu, Ibu, mungkin penjelasan dari saya, Pak Tri. Insya Allah bisa menjawab. Di modul sudah ada juga. Baik, Bapak Ibu. Ini pertanyaan tidak ada, malah ada yang menanyakan link daftar hadir belum ya. Daftar hadir itu biasanya kalau diklat kita disiapkan oleh Bapak Sekretaris, karena ini beliau belum bisa hadir dan beberapa pengurus juga izin tidak bisa hadir. Mungkin kita share aja nanti untuk daftar hadirnya itu di grup Mawon ya. Yang penting fotonya aja, Pak Tri. Foto. Oke, nanti foto. Nanti silahkan wewenang pada Bapak pemateri, apakah kehadiran itu dihitung berapa persen, monggo silahkan. Menurut Ya. saya minimal hadir 1 kali lah. Betul. Oke. Pak Kiras, apa kabar Pak Kiras? Baik Pak Anjang, menyaksikan terus Pak Anjang. Sip. Caman Prai Janjang. Ada Pak Ernest ini. Iya, saya mengikuti aja. Saya nyimak dari belakang. Monggo Bapak Ibu, sebelum acara kita tutup, kita manfaatkan mumpung masih bisa dijelaskan secara langsung. Tapi sebetulnya kita juga berharap ini Bapak pemateri kita ini sudah menyiapkan video dari A sampai Z, dari alif sampai ya, itu sebetulnya lebih enak. Tapi mungkin karena keterbatasan beliau dan kayaknya kemarin juga mendadak, sehingga beliau belum bisa menyiapkan untuk modul berupa video. Tapi insya Allah dengan video ini, Zoom 1 dan Zoom 2, insya Allah sudah mencukupi. Monggo Bapak Ibu, waktu masih ada berapa ini? 20 menit lagi ya, sebelum jam 15.00. Monggo. Pak Anjang mau tanya Pak Anjang? Monggo Pak Kiras, langsung saja. Monggo langsung ke Pak Anjang. Untuk membuat aset, kemarin saya coba unduh dari Chrome ya, hasilnya itu kan JPG. Terus saya save as ke PNG. Ketika saya masukkan ke aplikasi itu, background-nya masih kelihatan. Apakah harus lewat pixel? Save as-nya pakai apa Pak Kiras? Saya save as ke PNG. Enggak pakai aplikasi apa? Enggak biasa. Oh. Kayak Google. Iya, iya. Save as, kemudian saya pindah ke PGN, tetap background-nya itu kelihatan. Iya, iya. Terima kasih Pak Kiras. Ya.
Jadi langsung saya jawab ya Pak Tri ya. Monggo, Untuk monggo. aset itu memang sebisa mungkin kita pakai PNG ya. Kadang itu di Google meskipun PNG tapi kadang bujui PNG tapi ketika diklik itu backgroundnya putih. Nah, ciri-ciri PNG yang benar-benar original itu pasti apa namanya kotak-kotak gitu loh. Kalau diklik itu muncul kotak-kotak, belakang dasarnya transparan gitu. Untuk mengubah itu memang nggak sembarangan aplikasi bisa semua Pak Kiras. Ada misalkan kita mencari dari Google, kita nggak bisa langsung save as PNG, moro-moro backgroundnya hilang. Kuncinya PNG kan main di backgroundnya itu. Jadi untuk menghilangkan background ada beberapa aplikasi termasuk PowerPoint pun bisa sebenarnya untuk menghilangkan background, tapi nggak bersih. Untuk bersihnya ada aplikasi online remove background, bisa juga kemarin kalau saya biasanya eraser background juga ada, itu kalau eraser background aplikasi di Play Store, kalau remove background itu di online ada websitenya sendiri remove background. Kalau saya buat aset sendiri itu di Pixel Lab. Di Pixel Lab itu saya setting transparan dulu, kemudian saya tambahkan gambar yang saya inginkan, kemudian save as-nya save as PNG. Nanti otomatis background-nya pasti transparan, tidak berwarna putih ataupun warna-warna yang lain. Seperti itu mungkin insya Allah menjawab. Sudah Pak Tri? Oke. Kalau di SAC ini ada untuk semacam crop-nya gitu apa enggak Pak Anjang? Nah, ini kelemahan juga selama yang saya telusuri, sebisa mungkin ketika buat aset ukurannya sudah pas ya. Karena nggak bisa di crop. Misalkan kemarin saya coba niatnya buat mulut, buat kerongkongan, buat usus halus, itu saya jadikan satu biar ketika insert tinggal nge-crop. Ternyata nggak bisa. Memang harus per objek. SAC itu harus per objek. Nanti mungkin kalau crop-cropan dia bingung, objeknya sama tapi perlakuannya berbeda. Nah, di situ nggak main logikanya. Jadi memang setiap objek gambar punya pilihan interaksi yang berbeda. Maka dari itu nggak bisa main crop aplikasi ini. Gitu Pak Tri. Terus untuk mengegroup itu bisa enggak, kan tadi ada opsi A, B, C, kemudian ada opsi jawaban. Misalkan kita klik A-nya atau jawabannya itu jadi satu, jadi grup, itu bisa enggak? A misalnya tadi kan anus, berarti kita tidak harus A-nya, kita bisa ngeklik anusnya, teksnya gitu loh. Jadi opsi A dan bisa enggak itu? Bisa. Bisa enggak? Coba nanti kalau teks itu harus, bentar, saya share screen lagi ya berarti ya. Bentar, saya share screen lagi. Jadi misalkan seperti ini ya. Sudah kelihatan ya Pak Tri ya? Sudah. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan kalau yang saya beri interaksi kan tombolnya ya. Misalkan mau saya beri interaksi ini, jangan seperti ini. Ini harus diklik benar-benar ngeklik sempurna gini. Nah, nggak terlihat ininya loh, maksudnya loh. Nah, setelah bisa digeser-geser seperti ini, dia baru bisa diberi interaksi touch. Sama. Objek mana yang mau diberi perlakuan. Oh, berarti ditambah perintah ya? Iya, sama, tambah iya. perintah. Bisa. Saya kira antara ini opsi jawaban A, B, C, D-nya bisa digabungkan dengan teksnya langsung gitu. Kayak di PowerPoint lah. Kalau itu berarti ya kita buat asetnya, asetnya tombol jadi ya? gabung. Iya, berarti gabung dengan tulisan asetnya. Opsi dan teksnya jadi satu. Iya, itu pilihannya. Ya, mungkin bisa dipertimbangkan repot-repot atau kelebihan dan kekurangannya gitu. Oke. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan, masih ada waktu 16 menit sebelum kita tutup kegiatan diklat kita hari ini. Gimana kalau sudah tidak ada, bisa kita tutup. Mengingat banyak teman-teman kita juga izin. Tadi Pak Sugeng juga izin mau ketemu Bu Mami selaku Kabid GTK, ada rapat. Dan Bu Fatimah dan Bapak Ibu yang lain. Ini Pak Aris juga nggak kelihatan ini, Pak Aris sibuk ini.
Mungkin tambahan penjelasan terkait tugas itu Pak Tri. Monggo tugasnya gimana? Jadi tugasnya yang saya harapkan sih minimal itu sampai bisa publis aplikasi, minimal sesuai dengan aset. Nah, tapi kemarin ternyata saya juga lihat banyak kok teman-teman yang ternyata mengembangkan materi lain. Jadi nggak harus sistem pencernaan. Kalau Bapak Ibu mau sekalian coba-coba buat aplikasi baru, kan syukur-syukur juga bisa digunakan juga untuk persiapan kenaikan tingkat ataupun yang lainnya gitu. Jadi untuk materi-materi lain juga lebih baik, tapi minimal sesuai aset. Dan jika masih kesulitan, kalau yang paling berat kan saya rasa di kuisnya itu ya. Kalau memang berat untuk soal-soal yang menjodohkan, soal-soal yang apa namanya seperti share jawaban, mau dibuat pilihan ganda semua pun ya nggak apa-apa. Yang penting seminimal-minimalnya yang saya harapkan itu bisa memasukkan background, memasukkan gambar, uber-rampe, dan interaksi-interaksi sederhana. Jadi sampai publish, kemudian diupload di Google Drive, dan yang kemudian nanti dimasukkan ke link tugas, ketika sudah berhasil membuat atau mempublish sebuah aplikasi, maka insya Allah sudah mendapatkan minimal kriteria nilai kelulusan 75 itu gitu. Jadi untuk kriteria kelulusan minimalnya minimal sampai bisa publish, entah itu dalamnya interaksinya belum lengkap ataupun masih kurang, itu setidaknya sudah bisa publish gitu. Nanti ketika dicek ternyata interaksi lengkap, ada inovasi-inovasi lain, mungkin itu nilai tambahnya di situ. Saya harapkan insya Allah dengan Zoom 1 dan Zoom 2 sudah jelas sekali untuk sampai langkah ke publis aplikasi. Gitu Pak Tri. Terakhir dari saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama 2 hari saya mendampingi Bapak Ibu Zoom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan besok pada saat sesi tanya jawab. Untuk yang Japri juga mungkin bisa, tapi kalau malam agak slow respon. Tapi yang penting disertakan foto biar saya nggak bingung juga ini yang dimaksud yang mana gitu ya. Terima kasih mungkin Pak Tri dari saya, sekalian saya tutup pamit ini kata penutup Zoom. Kan udah nggak ada Zoom ketiga kan Pak Tri ya? Ya, sudah nggak ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu, semangat praktek, selamat belajar. Semoga yang saya harapkan dari diklat ini, Bapak Ibu justru lebih punya muncul inovasi-inovasi baru terkait aplikasi pembelajaran yang lain. Tidak hanya sebatas praktek menggunakan aset ini. Syukur-syukur bisa menciptakan aset baru, menciptakan aplikasi baru yang berbeda dan justru lebih unik dari yang saya contohkan ini. Terima kasih atas kesempatan dalam berbagi ini Pak Tri dan beberapa teman pengurus. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita Bapak Anjang. Ini mohon maaf, ini saya di ruangan saya ada beberapa teman, jadi ada suara-suara masuk. Baik, Bapak Ibu, mengingat waktunya juga sudah masuk hampir jam 3 dan tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa diklat 2 kita kali ini bisa kita sudahi. Nanti akan tetap dipandu oleh Bapak Anjang di grup, di mana tadi sudah disampaikan bahwa untuk pengumpulan tugas harus berupa file jadi, yaitu berupa Excel atau APK. Nggih. Jadi apapun yang Bapak Ibu sudah dikerjakan, baik plus minusnya nanti urusan belakang, yang penting Bapak Ibu tahu prosesnya, bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, kemudian sampai proses menjadikannya sebuah file jadi berupa APK atau Excel. Begitu, karena sudah menginjak waktu terakhir, saya selaku pribadi, selaku moderator, apabila banyak salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan juga memohon maafkan pada segenap panitia dan pengurus IGI Surabaya yang pada siang hari ini tidak bisa hadir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Monggo masih ada 10 menit kalau pengen berbincang-bincang silahkan. Kalau Udah di pengen screenshot meninggalkan foto oh iya, Pak Tri. ada yang lupa. Biasanya Bu Fatimah. Monggo kita foto Bapak Ibu untuk bukti di kegiatan Diklat 2 ini. Barangkali digunakan untuk laporan Bapak Ibu ketika untuk kenaikan pangkat atau lainnya. Kita mulai dari PEX 1, monggo silakan dibuka. Masih ada beberapa yang belum dibuka. Ada Bu Rukiah, Bu Juwairini, Bu Nini, Bu Wuri, Bu Alimatus, dan Mas Bram. Mas Bram nggak foto ini Mas Bram. Ini Mas Bram di samping saya Bapak Ibu. Wah ini Bu Isfahani akhirnya muncul lagi. Wah ini Mas Bram, yang paling ganteng dewe senyum-senyum. Baik Bapak Ibu, saya screenshot 3, 2, 1. Saya simpan. Nah, ini alhamdulillah juga sudah azan. Saya masuk di halaman kedua. Ini ada Ibu Novi, Bu Rukiah, Bu Nini, Bu Pak Bagus masuk lagi, Mas Bram masih di sini lagi. Sudah, nggih? Ayo Bu Indang, sudah siap, nggih? 1, 2, oh ada Pak Nahno, Bu Yayu. Dah, saya screenshot. Dah, baik Bapak Ibu, sekian saja. Tadi sudah saya tutup. Monggo kalau pengen berbincang silahkan. Monggo sebisa mungkin dikerjakan apa adanya sehingga maksudnya dicoba. Jadi Bapak Ibu bisa lulus semuanya. Kekurangan bisa diperbaiki sambil jalan Bapak Ibu. Meskipun diklat sudah selesai, insya Allah pemateri dan panitia masih bisa mendampingi Bapak Ibu untuk menjadikan sebuah file yang pantas lah katakanlah. Syukur-syukur dari diklat ini nanti dari hasil peserta diklat bisa diikutkan lomba dan bisa menjuarai lomba. Jadi tentunya kita juga ikut berbahagia, senang juga bangga dari diklat ini menghasilkan seorang juara. Baik Bapak Ibu, ini saya matikan recordnya. Bapak Ibu bisa ngobrol bebas nggih.